Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menyebutkan dalil-dalil atau keterangan terkait dengan istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah peraturan. Peraturan tentang apa? Hal yang halal dan yang haram, yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Lalu syariat atau peraturan itu terdapat di mana? Maka kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Malik Al-Hakim Al-Baihaqi Ibnu Nasr Ibnu Hazm. Beliau bersabda, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Terkait sabda beliau, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, ini Al-Quran adalah peringatan yang diberkahi yang telah kami turunkan, maka apakah kamu menjadi pengingkar terhadapnya? Di dalam surat Al-A'raf ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kemudian istilah tarekat. Tarekat adalah tata cara pelaksanaan atau pengamalan ilmu syariat. Kita mengikuti tata cara siapa? Tentunya kita harus ingat firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW yang memang direferensikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hal itu terkait dengan surat Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang paling mengenal kepada Allah, paling tahu cara bertakwa, paling tahu tata cara untuk bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan niat dan cara yang benar. Karena banyak orang itu bertakwa kepada Allah, cuman terkadang niatnya salah, caranya benar. Atau terkadang niatnya benar, caranya salah. Nah, jadi harus dua-duanya. Caranya benar, niatnya juga benar. Maka kita agar terhindar dari kesalahan tersebut, seperti contohnya di dalam Sahih Muslim, ada orang dermawan, ada orang baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang alim, ahli ilmu agama, ada orang yang mati syahid, semuanya itu bertakwa, cuman ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa begitu? Ternyata niatnya salah. Mereka semua menjalankan syariat, tapi hatinya itu mempersekutukan Allah. Ibadah mereka ditujukan kepada dirinya, ingin dipuji manusia. Akhirnya ditolak semuanya oleh Allah amal mereka, dan mereka semuanya masuk neraka. Oleh karena itu, agar tidak memiliki nasib yang sama seperti mereka, kita perlu ketahui bagaimana kita itu bertakwa kepada Allah. Caranya seperti apa? Harus ikut kepada siapa? Tentunya kepada orang yang sudah mengenal Allah.
orang yang paling bertakwa, orang yang memang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan tadi surat Ibrahim ayat 1, bahwa beliau diutus mengajak manusia yang awalnya dari kegelapan, dari kejahilan, dari kebodohan, ya, menuju kepada cahaya terang benderang, menuju kepada petunjuk yang sangat jelas, menuju ilmu yang hak, sehingga yang batil itu hancur. Kemudian istilah hakikat. Hakikat itu adalah inti. Itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, hakikat manusia diciptakan untuk apa? Allah Ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itulah hakikat kenapa orang itu diciptakan. Nah, lalu seperti apa tanda orang yang berhakikat? Yaitu orang yang memurnikan ketaatannya hanya semata-mata untuk Allah saja, bukan untuk selain Allah. Maksudnya ibadahnya tidak mempersekutukan Allah. Seperti tadi yang saya sebutkan di dalam Sahih Muslim, beberapa orang taat tapi kolbunya kotor, rusak, sehingga niatnya melenceng, mempersekutukan Allah. Ibadahnya mereka ingin dipuji manusia. Maka hal ini terkait dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Oleh karena itu, Allah menganjurkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maka jika ada orang yang mengatakan orang makrifat itu sudah tidak perlu sholat, nah berarti apa? Sudah diketahui kesesatannya, tidak sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang paling makrifat kepada Allah, yang paling mengenal kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mulia di bumi ini. Maka kita harus mengetahui tanda-tanda orang itu sudah berhakikat itu seperti apa. Orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ada di sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi kalau misalkan kita ingin ma'rifatullah, hati kita harus dijaga. Dengan apa? Perbuatan amal soleh. Karena amal soleh itu membersihkan dosa-dosa, yang mana dosa-dosa itu menorehkan noda-noda hitam di kolbu. Ketika kolbu itu kotor, segera imbangi dengan perbuatan soleh, perbuatan amal baik. Karena apa? Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Allah Ta'ala berfirman pada surah Asy-Syams ayat 8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi manusia itu diberikan bebas berkehendak untuk berbuat fasik, berbuat pelanggaran, dan bisa berbuat takwa. Maka kuncinya pada surah Asy-Syams ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Pada ayat 10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, kalau misalkan hati itu bersih, maka mudah mendapatkan ilmu Allah, mudah memahami ilmu-ilmu syariat, dan dimampukan untuk mengamalkannya di dalam berkehidupan tanpa mempersekutukannya. Akhirnya itulah yang disebut ma'rifatullah. Orang yang telah mengenal Allah, mengenal syariatnya dengan benar, dipraktekkan dengan cara yang benar, dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang ma'rifatullah itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tentang Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.